bahwa di dalam kita memilih saham, di dalam kita menentukan untuk membeli saham, tentunya ada berbagai pertimbangan nih Mas Rizky, ya, yaitu analisa-analisa yang mana pada saat-saat seperti ini yang kita tahu yaitu analisa tentang teknikal, tentang fundamental, dan satu lagi yang terbaru yaitu tentang scalping, di mana anak-anak muda, di mana para investor-investor pemula banyak memanfaatkan yang namanya trading secara scalping. Untuk analisa fundamental sendiri ya Mas Rizky, itu seperti dari kata fundamen ya, bahwa fundamental dari suatu perusahaan yaitu laporan keuangan. Tentunya intern daripada perusahaan itu sendiri Mas Rizky, yaitu suatu analisa untuk mempelajari ya hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik daripada si emiten tersebut, Mas Rizky. Itu merupakan salah satu dari 3 analisa yang ada. Seperti itu, Mas Rizky. Oke, Pak Brady. Jadi analisis fundamental ini lebih untuk mengetahui intern dari perusahaan yang ingin kita investasikan gitu ya, Pak. Dan juga khususnya itu di laporan keuangan perusahaan yang ingin kita investasikan nantinya gitu ya, Pak ya. Terus ini Pak, di analisis fundamental itu kan ada 2 jenis pendekatan itu Pak, di analisis fundamental ya Pak ya. Ada top down sama bottom up ini Pak. Nah, ini apa dan bedanya apa Pak gitu? Secara garis besar sih semestinya sama aja ya Mas Rizky ya. Secara garis besar tujuannya yaitu untuk mengetahui kinerja daripada emiten tersebut. Tujuan utamanya pastinya seperti itu. Namun untuk top down sendiri kita biasanya akan menganalisnya secara global dulu, ya, makroekonominya seperti apa, kemudian masuk ke sektoralnya, kemudian masuk ke laporan keuangannya. Sedangkan kalau yang dari istilahnya bottom to up itu kita bicara tentang si emiten itu tersebut terlebih dahulu, laporan keuangannya gimana, istilahnya. Setelah itu efeknya daripada ke atasnya naik ke atas sektoralnya, kemudian ke makroekonominya. Jadi semestinya tujuannya sama untuk menentukan, mengetahui daripada apakah si emiten tersebut itu masih murah atau sudah mahal, seperti itu. Biasanya kita menggunakan 2 pendekatan tersebut, Mas Rizky. Top down sama bottom up tadi ya Pak, itu tadi komponennya itu sama-sama. Kalau misalnya dari top down itu makroekonominya kita analisis dulu, terus menurun ke bawah ke industri dari emitennya itu. Betul, kemudian ke emitennya ya. Ke emitennya, ke laporan keuangan emitennya. Kalau bottom up itu sebaliknya ya Pak, kita lihat pengaruh emiten ini ke industrinya, terus ke makroekonomi secara globalnya gitu ya Pak ya. Betul Mas Rizky. Nah, tadi itu untuk komponen-komponennya Pak, itu ada makroekonomi, terus ada industri, ada perusahaan dan laporan keuangan. Nah, yang dianalisis di tiap komponen ini apa-apa aja Pak? Mungkin untuk makroekonomi ya, untuk makroekonomi mungkin yang sangat berpengaruh tentunya pertama yang sering kita dengar yaitu PDB ya Mas Rizky. Kemudian pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar. Itu biasanya yang menyangkut di kondisi makroekonominya. Karena apa? Seperti kita ketahui juga ya, bahwa setiap bulannya biasanya BPS itu juga mengeluarkan laporan tentang kondisi inflasinya seperti apa, suku bunganya berapa, kemudian nilai tukar rupiahnya dipatok berapa. Itu tentunya sebagai bahan pertimbangan kita juga, Mas Rizky, untuk mengetahui bahwa ke depan itu akan seperti apa. Itu secara makroekonominya. Untuk secara industrinya, tentunya kita kalau bicara industri, kita bicara per sektoralnya nih Mas Rizky. Kalau kita bicara tentang sektoral, tentunya kita harus menganalisa atau mengetahui bahwa ada regulasi apa sih terhadap kebijakan-kebijakan di sektor tersebut. Seperti itu. Misalnya nih Mas Rizky, seperti saat ini ya, di mana kita saat ini secara global ada pengaruh yang cukup signifikan ya, di mana ada perang Rusia dan Ukraina, yang mana itu menyebabkan
harga-harga yang bergerak di sektor mining atau pertambangan itu melambung. Contohnya bahan bakar minyak ya, kemudian gas, kemudian batu bara ya, itu menyangkut sektoralnya, yang mana dapat kita amati juga nih Mas Rizky, bahwa di sektor-sektor di saham-saham yang bergerak di sektor tersebut saat-saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, lebih naik banyak dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Seperti itu Mas Rizky. Oke. Sedangkan untuk laporan keuangan sendiri yang lebih mendalam lagi, kita bicara tentang kinerja daripada emiten tersebut tentunya. Walaupun harganya istilahnya di sektornya itu mengalami kenaikan, hanya di sektor mining nih, pertambangan, saham X semuanya naik, namun kinerja daripada emiten tersebut seperti apa, bagaimana, apakah bisa memanfaatkan dengan kondisi seperti ini, atau mereka tidak bisa memanfaatkan, tentunya berpengaruh sekali terhadap kinerja emiten tersebut, Mas Rizky. Ya, jadi mereka yang berpengaruh yaitu analisa makroekonomi, sektoralnya, kemudian si emiten tersebut sendiri. Oke, berarti itu tadi ya Pak, untuk yang perlu kita perhatikan atau perlu kita analisis dari tiap komponen-komponen untuk top down analisis tadi itu. Pertama, untuk makroekonomi itu yang perlu kita perhatikan biasanya itu PDB, kurs gitu, terus ada inflasi dan juga ada suku bunga. Mungkin ada yang lain juga ya Pak ya untuk makroekonomi. Mungkin kalau di makroekonomi, kalau yang selanjutnya, kalau PDB, kurs, inflasi, suku bunga itu kan lebih global gitu kayak semua emiten. Mungkin ada beberapa emiten yang ada makroekonomi khususnya. Nah, itu kita masuk ke komponen dari analisis industri itu ya Pak. Contohnya misalnya emiten yang berhubungan dengan komoditas itu sendiri, contoh kayak mining gitu. Nah, jadi itu kita perlu analisa juga terkait, perlu analisa dan kita perlu perhatikan juga terkait regulasi di sektoral industri tersebut gitu ya Pak ya. Betul. Lalu selanjutnya, jadi secara garis besar boleh dikatakan seperti ini Mas Rizky. Kalau kita bicara tentang istilahnya makroekonomi, itu tentunya kita tidak bisa mengabaikan daripada faktor globalnya, tidak hanya di intern kita sendiri ya, namun secara global juga. Di regionalnya gimana, di kawasan seumpamanya yang lebih luas di dunianya seperti apa, itu tentunya sangat berpengaruh cukup signifikan. Karena apa? Karena Indonesia itu boleh dikatakan sebagai salah satu negara yang banyak menggunakan barang-barang impor. Jadi apabila negara-negara lain tersebut terjadi konflik, di mana harganya melambung, tentunya juga berpengaruh secara tidak langsung, berpengaruh juga terhadap kinerja daripada si emiten tersebut. Apalagi kalau emiten-emiten tersebut membutuhkan bahan dasarnya hasil daripada impor. Seperti itu Mas Rizky. Contohnya kayak ya sektor mining gitu ya Pak ya. Ya kalau karena kan nggak mungkin contohnya kita ambil kata kayak sektor mining cuman ngambil mining dari Indonesia aja kan Pak, pasti dia ada yang impor juga bahan tambangnya itu dari luar gitu, dia yang impor gitu. Di samping juga pasti semua emiten pasti melakukan juga yang namanya ekspor dan impor itu pasti, makanya kayak terhadap secara global juga pasti ada pengaruhnya gitu ya Pak. Iya, benar Mas Rizky. Oke, terus cara perusahaannya juga kita perlu ya, komponen yang perlu kita analisa ya tentunya itu laporan keuangan ya Pak ya, sama kinerja dari perusahaannya itu yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, terus Pak, tujuan dilakukannya analisis makro, terus analisis industri, perusahaan, terus lanjut ke laporan keuangan ini apa Pak goalsnya itu? Yang perlu kita goalsnya tentunya tujuannya tetap satu ya, gimana emiten tersebut, harga emiten tersebut terpengaruh nggak terhadap situasi-situasi seperti itu, misalnya tadi di makroekonomi, kemudian regulasi di sektor industri, di sektoralnya, kemudian di laporan keuangannya. Kalau mereka si emiten tersebut bisa memanfaatkan atau bisa istilahnya menggunakan kesempatan yang mereka miliki, contohnya dengan adanya nih kenaikan mining, sektor mining, contohnya kenaikan batu bara nih Mas Rizky ya, di mana mereka emiten-emiten yang bergerak di sektor batu bara dan mereka bisa ekspor juga ya, tentunya mereka akan mengalami kenaikan sahamnya, tentunya perusahaan tersebut akan
mengalami istilahnya pertumbuhan, di mana ekspornya bertambah, tentunya keuntungannya juga bertambah, seperti itu. Jadi di mana mereka-mereka itu mengalami krisis, negara-negara lain tentunya tidak hanya sekitarnya aja yang mengalami krisis, semuanya saat ini krisis batu bara, krisis minyak, ya, sektor mining. Tentunya negara-negara lain pun yang mengandalkan impor dari negara-negara mereka, selama kita emiten-emiten kita bisa kita tutup, bisa kita istilahnya manfaatin dengan kita mengirim atau mengekspor daripada bahan bakar tersebut atau batu bara tersebut, tentunya si emiten tersebut kinerjanya akan lebih baik, keuntungannya akan menjadi lebih banyak, seperti itu Mas Rizky. Ya, jadi kita tinggal gimana kita memanfaatkannya, seperti itu, memanfaatkan situasi seperti ini. Seperti tadi saya katakan di depan nih Mas Rizky, emiten-emiten yang bergerak di sektor tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti dulu pada saat di mana bahan bakar kita akan menggunakan kelapa sawit nih. Bahan bakarnya kita kan dulu ada rencana nih menggunakan kelapa sawit. Emiten-emiten yang bergerak di sektor agri khususnya di kelapa sawit itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Seperti itu. Dan saat ini di mana kondisi secara globalnya ada konflik, nah tentunya konflik tersebut bagaimana si emiten tersebut, kinerja dari perusahaan tersebut untuk memanfaatkan situasi seperti itu. Begitu Mas Rizky. Oke Pak. Berarti tentunya kita goals dari kita menganalisis dari makro sampai terus ke laporan keuangan emiten tersebut ya tentu tujuannya satu untuk mengetahui pengaruh dari terhadap harga dari emiten tersebut ya Pak ya, terhadap Betul. kinerja dari emiten itu juga tentunya gitu. Betul. Oke Pak. Nah terus ini Pak, di perusahaan itu tentu ada namanya siklus bisnis ya Pak ya, di perusahaan kayak jadi perusahaan itu kan memang kayak makhluk hidup juga ya Pak ya, walaupun sebenarnya ya perusahaan kan sebuah organisasi juga gitu. Tapi tetap sebuah organisasi maupun makhluk hidup pasti ada namanya siklus gitu, dari mulai hidup sampai dia nanti mati gitu. Nah, di perusahaan itu Pak, di siklus bisnis perusahaan, apa yang perlu diperhatikan di situ Pak, sebelum kita berinvestasi di situ? Gini, kalau kita bicara tentang yang namanya siklus itu kita bicara tentang pergerakan ya tentunya Mas Rizky, betul nggak ya? Jadi kalau Betul. siklus itu ada yang namanya tentunya ada yang naik, ada yang turun, ada yang stagnan dan sebagainya seperti itu. Jadi ibarat kata tidak beda jauh dengan kita. Kita sebagai manusia yang namanya siklus kita juga mengalami hal seperti itu, di mana kondisi kita kadang badan kita kadang fit, badan kita kadang kurang enak, ya, di mana kita bisa mengendalikan badan kita, mengendalikan diri kita untuk istilahnya memproteksi apabila kita mengalami hal yang mungkin kurang menyenangkan. Untuk hal yang menyenangkan misalnya di masa-masa ini, saat-saat ini nih, di mana perusahaan banyak yang naik, itu gampang. Kalau perusahaan dalam keadaan naik itu mengendalikannya istilahnya bukan hanya gampang, tetapi tinggal gimana kita memanfaatkannya aja, ya kan seperti itu. Kemudian posisi stagnan, lain dengan apabila kondisi perusahaan itu dalam posisi turun, ya. Turun itu yang paling dibahayakan. Gimana si emiten tersebut bisa mengendalikannya? Dan yang paling penting di sini yaitu perlunya adanya cadangan dana, Mas Rizky. Ya, perusahaan harus ada cadangan dana apabila siklus mereka menurun, perusahaan tetap dapat istilahnya berkelangsungan. Perusahaan tetap bisa berjalan, tidak tutup, tidak mengalami istilahnya perusahaan itu harus tutup atau mengalami penurunan dan sebagainya. Yang terparah yaitu perusahaan tersebut kalau sudah di listing mungkin akan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Jadi yang paling penting yaitu cash, dia mempunyai dana cash untuk mengendalikan nih Mas Rizky, situasi apabila mereka mengalami kondisi penurunan. Supaya mereka dengan adanya dana cash tersebut, mereka bisa recovery. Diharapkan kedepannya akan semakin baik, dan mereka kemudian akan mencapai puncaknya kembali untuk melakukan atau kelangsungan perusahaannya dengan adanya penjualan yang lebih mengalami kenaikan. Seperti itu Mas Rizky. Terus ini Pak, terkait analisa siklus bisnis juga ya Pak. Kalau
kita tahu perusahaan ini tengah di posisi bertumbuh atau posisi stuck atau posisi mature gitu, atau bahkan posisi menurun gitu Pak, itu tahunya kita gimana Pak? Tentunya kalau kita bicara tentang laporan tentang analisa fundamental, tentunya kita bicara yang namanya laporan keuangannya dari si emiten tersebut, Mas Rizky. Tentunya seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa per 3 bulan biasanya mereka akan harus melaporkan, wajib memberikan laporan ke bursa, kemudian didistribusikan ke perusahaan-perusahaan sekuritas, kemudian oleh si perusahaan sekuritas tersebut, di mana investornya bisa melihat secara langsung, secara gamblang. Ya, di situ kita sebagai investor tentunya kita tidak bisa mengabaikan yang namanya laporan keuangan seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ gimana penjualannya. Itu kan semua serba terbuka, Mas Rizky. Perusahaan yang sudah listing, tentunya perusahaan yang wajib memberikan laporan keuangannya secara terbuka. Kemudian net profitnya seperti apa, pinjamannya atau utangnya semakin bertambah atau tidak. Nah, itu kita bisa amatin di situ. Jadi secara tidak langsung kalau perusahaan naiknya, mengalami kenaikan, tentunya kita bisa lihat dari apa pendapatannya. Yang pertama, tentunya net profitnya akan dia mengalami pertumbuhan. Kemudian ternyata setelah 3 bulan mereka akan mengalami kenaikan, misal mengalami penurunan, misalnya seperti itu. Di mana mereka kita bisa lihat, oh 3 bulan kemarin dibandingkan dengan saat ini gimana? Ya, kalau mengalami penurunan berarti perusahaan itu sedang mengalami kondisi yang menurun. Misalnya kalau sama pun berarti perusahaan tersebut dalam kondisi stagnan. Seperti itu Mas Rizky. Jadi yang terpenting kita tetap harus mengamati laporan keuangannya. Bukan harga dari emiten tersebut yang bergerak di bursa, bukan. Kalau harga yang bergerak di bursa itu adalah harga yang dipengaruhi oleh demand and supply, pengaruhi oleh peminatan daripada si investor. Namun yang terpenting yaitu kita melihat betul-betul pure daripada kinerja daripada si emiten tersebut. Tentunya kita harus melihat yang namanya laporan keuangan. Itu lebih fair, Mas Rizky. Berarti laporan keuangan perusahaan itu lebih mencerminkan kondisi dari perusahaan itu ya Pak, ketimbang harga saham perusahaannya itu ya Pak? Ya. Oke. Terus ini Pak, kalau yang apa apa aja rasio keuangan yang perlu kita perhatikan nih Pak di laporan keuangan, di analisis laporan keuangan nih Pak? Perlu kita ketahui juga ya Mas Rizky ya, bahwa kita di dalam menganalisa suatu emiten berdasarkan laporan keuangan, tentunya kinerja dari perusahaan, kita tidak bisa melihat secara garis besarnya di kinerja secara langsung aja. Misalnya ini kita lihat net profitnya, penjualannya, utangnya. Namun kita juga bisa melihat atau menganalisa yang lebih detail lagi tentang yang namanya rasio-rasio tadi, seperti yang Mas Rizky katakan tadi. Banyak sekali rasio yang harus kita pelajari juga nih Mas Rizky. Contohnya nih, ya, kita bicara tentang rasio likuiditas. Kemudian ada rasio aktivitas. Kemudian ada rasio rentabilitas. Kemudian ada rasio solvabilitas dan rasio pasar. Secara garis besar biasanya mungkin 5 rasio tersebut yang akan digunakan untuk mengukur sebenarnya kinerja daripada perusahaan tersebut seperti apa. Seperti itu Mas Rizky. Oke. Berarti rasio-rasio tadi itu ada kayak rasio solvabilitas, terus rasio profitabilitas, terus rasio rentabilitas dan rasio pasar juga ya pasar. Pak ya? Iya, betul. Untuk ini kita jelasin mungkin kita supaya lebih tahu gamblang ya Mas Rizky ya. Untuk rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di mana utang mereka itu tidak hanya jangka panjang namun juga ada jangka pendek. Mereka memiliki cash flow yang cukup atau enggak. Itu juga penting Mas Rizky ya. Untuk itu kita harus memilih ya bahwa kita harus melihat daripada likuiditas dari perusahaan tersebut. Kemudian rasio aktivitas. Rasio aktivitas kita bicara tentang efisiensi dari perusahaan tersebut, memanfaatkan aset untuk apa? Menghasilkan sesuatu secara efisien. Seperti itu. Itu tentunya
sesuai dengan namanya aktivitas. Jadi si emiten tersebut aktif untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai untuk memproduksi dengan cara yang efisien untuk menghasilkan misalnya laba yang lebih tinggi. Kemudian rasio rentabilitas. Kalau kita bicara rentabilitas, kita bicara tentang keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan, rentabilitas. Jadi perusahaan tersebut ternyata memiliki penjualan yang besar. Namun perusahaan tersebut apakah efisien? Ya, efisien dalam artian biayanya seperti apa? Kalau penjualannya besar, ternyata penjualannya besar, biayanya juga besar, berarti dia rentabilitasnya tentunya kurang bagus. Seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang rasio solvabilitas, kita bicara tentang untuk pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Kalau tadi ada jangka pendek, utang jangka pendek, kalau solvabilitas berarti utang jangka panjangnya. Kemudian kalau tentang rasio pasar, kita bicara tentang yang namanya kinerja daripada si emiten tersebut. Lagi kinerja dari emiten tersebut. Misalnya kita dapat melihat daripada istilahnya secara laporan keuangan PBV-nya seperti apa, kemudian IPS-nya seperti apa, PER-nya seperti apa, ya seperti itu Mas Rizky. Kalau rasio pasar itu lebih ke terhadap harga saham sama jumlah sahamnya ya Pak ya, sama terhadap sahamnya ya Pak. Internnya ya. Oke. Terus kalau untuk rasio profitabilitas tadi itu lebih untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan yang efisien ya Pak. Betul. Soalnya banyak juga nih perusahaan yang dia profit gede gitu, tapi ternyata pas kita lihat beban penjualannya mungkin gede juga, berarti kan bisa dikatakan dia nggak efisien dalam menghasilkan labanya ya Pak ya. Betul. Oke. Terus ini Pak, kalau kriteria ini kita kan udah analisis nih Pak, udah ngeliat juga rasio-rasio di laporan keuangannya. Nah, kriteria nih Pak, kriteria memilih saham yang bagus berdasarkan analisa fundamentalnya itu gimana Pak? Kalau menurut saya sih, dan beberapa buku yang saya baca, kita untuk menentukan untuk menentukan pemilihan saham berdasarkan analisa fundamental itu, kita tidak bisa melulu melihat daripada pertama tentunya biasanya kita mau lihat PBV-nya nih, ya, price book value-nya nih Mas Rizky. Kalau masih di bawah 1 biasanya murah seperti itu. Tidak bisa ya, kita harus melihat secara global. Walaupun kalau kita melihat secara global, tentunya kita akan mengalami kesulitan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya ini, sudah harganya masih murah, EPS-nya besar, ya. Kemudian ROA-ROE-nya juga besar, bertumbuh, net profit-nya juga bertumbuh. Seperti itu. Tentunya perusahaan atau emiten yang dengan kriteria yang demikian lengkap seperti itu, di antara saat ini ada sekitar 700 lebih emiten yang listing di bursa, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Ya, jadi kita sebagai seorang investor tentunya kita harus mengamati dengan membandingkan pertama nih tentunya ya, apa yang mau kita pilih dulu. Misalnya kita mau memilih emiten yang bertumbuh, berarti kita harus pilih yang ROA-ROE-nya, return on asset, return on equity-nya tinggi. Kemudian kita mau lihat yang emiten tersebut sudah mahal atau masih murah, kita tentunya melihat PBV-nya, ya, price book value-nya. Seperti itu Mas Rizky. Jadi untuk pemilihan emiten berdasarkan analisa fundamental, kalau di aplikasi T-Pot itu biasanya kita ada istilahnya compare-nya, stock data comparison. Ya, kita mau membandingkan nih, kita mau memilih yang mana, di mana para investor-investor muda, investor-investor yang baru mengenal dunia investasi, dan mereka mau mengamati atau belajar tentang analisa fundamental, itu ada satu tool ya di aplikasi T-Pot yang namanya stock data comparison. Di mana oleh sistemnya iPod itu kita akan difilterin ini, kita akan dipilihin. Kalau kita kondisi buy, yang paling banyak biasanya diarsir oleh yang hijau. Yang paling banyak berarti kondisi kita harus misalnya nomor 1, seperti itu. Dan kita kalau mengcompare emiten tersebut, kita harus yang emiten-emiten yang bergerak di satu sektor. Ya, misalnya kita bergerak di sektor perbankan, tentunya di perbankan.
perbankan pun biasanya kita juga harus pilah-pilah kembali. Pertama tentunya dengan market cap yang sebanding. Jangan market cap-nya misalnya nih BCA dengan perbankan yang kecil-kecil, tentunya tidak sebanding seperti itu. Jadi kita juga membandingkan atau mengkomparnya itu sesuai dengan pertama sektoralnya, kemudian istilahnya apa ya, market cap-nya, first liner, ya, third liner atau second liner atau third liner, seperti itu, Mas Rizky. Berarti kalau untuk menganalisanya tentunya kita harus apple to apple juga ya Pak ya. Kalau misalnya sektor bank ya kita bandinginnya juga sama sektor bank, jangan kayak sektor bank kita bandingin sama mining ya enggak, udah beda jauh itu dari segi industrinya gitu. Pun kalau kita membandingkan dengan antara bank juga kita perlu bandingan juga, kalau misalnya di bank gede gitu ya kita juga bandingkan juga sama bank gede gitu, enggak kayak bandingkan bank BCA dengan bank kayak bank BPR gitu ya Pak ya, karena juga bank-bank daerah mungkin dengan bank Kris ya. Oke. Sama ya perlu kita perhatikan juga dari market cap dari perusahaan itu juga gitu, perlu kita perhatikan. Sama juga perlu kita perhatikan juga nggak Pak kalau dari apakah perusahaan ini punya kekayaan yang cukup gitu Pak dari asetnya gitu, aset terhadap utangnya gitu. Kalau menurut saya itu mestinya lebih detail, lebih bagus. Karena namun ya untuk emiten kan mereka biasanya sih menerbitkannya yang biasanya ditampilin di laporan keuangan atau di analisa fundamental yang di share di sekuritas itu biasanya hanya faktor-faktor yang biasanya berpengaruh cukup signifikan. Namun kalau kita mau eksplor lebih lanjut, biasanya kita bisa masuk ke idx.co.id ya, di mana semestinya perusahaan itu kinerjanya seperti apa, asetnya semakin bertumbuh atau enggak, utangnya bertambah atau menurun, rutin membagikan dividen atau enggak, tentunya kita harus eksplor melalui idx.co.id ya, di laporan keuangan emiten. Kalau untuk dividen masuk kriteria juga nggak Pak? Perlu kita masukin dalam kriteria juga nggak Pak? Apakah perusahaan ini rutin? Kalau untuk dividen sih saat ini sebagian besar investor biasanya akan memilih yang rutin membagikan dividen. Itu salah satu kriteria dia di dalam memilih emiten. Selain tentunya adanya capital gain, tentunya mereka juga berharap adanya dividen. Seperti itu, Mas Rizky. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen adalah perusahaan-perusahaan yang tentunya pertama masuk dalam kategori blue chip G45, ya, perusahaan yang biasanya sudah lama listing di bursa dengan kinerja yang bagus, seperti itu. Dan juga ya karena dividen itu sumbernya dari laba perusahaan ya, jadi kalau misalnya perusahaan ini rutin bagikan dividen berarti dia profit terus ya Pak ya untuk dari laba perusahaannya. Berarti itu juga bisa mencerminkan juga nih kalau itu perusahaan yang bagus juga gitu. Tapi kalau kita cuma berkaca dengan dividen, perusahaan ini sering bagikan dividen, tapi ternyata pas kita lihat utang perusahaan terhadap asetnya ternyata nggak beda jauh gitu ya, perlu kita pikirkan ulang juga lagi apa untuk berinvestasi di situ gitu. Betul. Semestinya dividen bukan merupakan kriteria yang utama menurut saya ya. Ada juga perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang seumpamanya nih keuntungannya gede, namun mereka tidak bagikan dividen. Namun ke depannya mereka mau ekspansi, ya, menambah jumlah mesin, menambah jumlah pabrik dan sebagainya. Itu semestinya ke depannya agak juga semakin baik. Seperti itu, Mas Rizky. Berarti kayak tiap rasio keuangan yang kita analisa itu kayak punya kesinambungan ya Pak antara satu dengan yang lainnya gitu ya Pak. Buat kita memutuskan keputusan berinvestasi di perusahaan tersebut gitu. Oke. Terus ini Pak, kalau kita berinvestasi nih Pak, kalau kita invest itu cukup kita lakukan analisa fundamental aja nggak Pak? Apakah kita perlu analisa lainnya gitu? Kalau menurut saya, walaupun saya biasanya membicarakan atau istilahnya mengisi webinarnya di analisa tentang fundamental, namun
saya selalu mengatakan bahwa kita di dalam berinvestasi, kita tidak bisa melulu mengandalkan salah satu daripada dua analisa yang ada, baik itu technical aja atau fundamental aja. Kita tetap berkolaborasi istilahnya, kita tetap harus memanfaatkan nih Mas Rizky, bahwa kita perlu yang namanya analisa teknikal, kita perlu yang namanya analisa fundamental. Karena di dalam bertransaksi atau dalam berinvestasi, kita tidak melulu memilih salah satu analisa aja, karena kita akan kehilangan momen ini, istilahnya seperti itu. Kalau saya biasanya saya saranin nih, mereka juga memanfaatkan yang namanya analisa teknikal, memanfaatkan yang namanya analisa fundamental. Untuk analisa fundamental sendiri, tentunya kita bicara tentang investasi jangka panjang, betul kan Mas Rizky ya? Betul. Dimana kita beli emiten, setelah kita tahu laporan keuangannya, kemudian kita membeli emiten tersebut diharapkan ke depannya juga menjadi lebih baik. Namun, lagi saya katakan Mas Rizky, di saat-saat harga emiten tersebut tinggi pun, kalau kita mempunyai emiten tersebut seumpamanya 10 atau 20 lot, saya biasanya juga menyarankan untuk menjual sebagian daripada emiten tersebut. Ya, kita tetap take profit dulu. Memanfaatkan situasi, memanfaatkan istilahnya keadaan saat ini di mana emiten tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Contohnya ini saat ini ya, saham-saham yang bergerak di sektor mining. Contohnya TIN ini. Ya, TIN kemarin juga naik tinggi nih. Naik tinggi, walaupun para analis juga mengatakan selama situasi atau global Rusia Ukraina masih seperti itu, diharapkan dia bisa menuju ke 2000 sekian, misalnya analis mengatakan demikian. Namun perlu ketahui juga bahwa belum ke 2000 sekian aja sekarang sudah mengalami penurunan lagi. Ya, jadi kita tetap harus memanfaatkan situasi seperti itu, di mana telah menyentuh harga yang tinggi menurut secara teknikalnya, kita juga jual sebagian dulu, seperti itu Mas Rizky. Jadi kita harus memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi di mana emiten tersebut mencapai titik puncaknya, membentuk ATH, harga terbaru ya, harga tinggi terbarunya. Oke Pak. Kalau untuk diversifikasi sendiri perlu nggak Pak? Kira-kira? Diversifikasi selalu saya wajibkan. Di dalam berinvestasi selalu saya mengatakan bahwa kita bila ingin berinvestasi, pertama kita harus mengetahui risk profil kita dulu. Risk profil kita itu seperti apa. Ya. Kemudian kita juga harus mau belajar dulu. Belajar. Misalnya kita mau istilahnya berinvestasi saham nih Mas Rizky. Kita nggak mungkin melulu mengikuti atau cuma baca berita sekilas. Ya, kita kemudian langsung beli emiten tersebut. Enggak, kita harus perlu belajar. Ya, seperti tadi saya katakan di depan bahwa kita di dalam memanfaatkan, di dalam kita berinvestasi, kita tidak bisa melulu mengandalkan daripada apa yang kita dengar, tapi apa yang kita pahami dulu. Seperti 3P, ya. Paham, punya, pantau. Seperti itu. Kemudian setelah kita punya pun, kalau kita punyanya, dananya terbatas, kita membeli satu atau dua istilahnya emiten. Satu emiten, kemudian dua emiten pun biasanya kita saranin untuk membeli di sektor yang berbeda. Itu ibarat kata diversifikasi sektoral sahamnya. Kemudian kita semakin bertambah nih investasi lainnya kita semakin bertambah, kita tentunya sektornya juga akan semakin bertambah. Kemudian kalau sektornya sebagian besar sudah kita punya sesuai dengan keinginan kita akan diversifikasi lagi dengan mungkin kita berinvestasi reksadana, mungkin kita berinvestasi ETF, mungkin kita berinvestasi misalnya gold, ya, tanah atau ruko dan sebagainya, seperti itu. Jadi diversifikasi hukumnya wajib, seperti itu Mas Rizky. Oke Pak. Berarti tentunya tadi itu kalau kita menganalisis sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, bukan cuma kita menganalisis fundamental, habis itu kita beli ya Pak, maupun di harga berapapun itu. Karena kita juga harus tahu momentum harganya ini jangan-jangan kayak udah terlampau tinggi gitu. Mungkin karena asalnya walaupun kita berinvestasi, kita tetap perlu memantau kinerja dari perusahaan yang kita investasikan ini ya Pak ya. Mungkin tiap 3 bulan sekali gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita salah momentum dari awal, ternyata 3 bulan ke depan ternyata
kita nggak bisa taking profit dan ternyata delalah perusahaannya itu kita analisa kembali setelah 3 bulan nggak layak untuk kita investasikan lebih lanjut, ya kita juga bisa kejebak gitu ya Pak ya. Halo Pak Freddy. Oke, tadi muter-muter Pak. Ya koneksinya gitu. Biasanya gini. Iya, mungkin karena habis hujan tadi ya Pak ya. Iya. Oke, tadi saya mana? Oh ya, setelah penting juga kita nerapin itu yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Untuk analisa fundamental untuk kita milih perusahaannya, terus analisa teknikalnya kita nentukan momen buat beli sahamnya ini di kapan gitu ya Pak ya, di harga berapa. Betul. Gitu. Nah, supaya nanti kalau kita bicara tentang yang namanya analisa teknikal dan fundamental, tentunya kita akan bicara bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda nih, Mas Rizky ya. Kalau kita bicara tentang analisa fundamental, kita bicara tentang namanya harga, ya. Emiten tersebut sudah mahal atau masih murah. Kemudian kalau kita bicara analisa teknikal, kita bicara kapan kita beli dan kapan kita jual. Beda ya. Jadi harga bagian dasar untuk analisa fundamental, sedangkan saat momen yang mana itu berdasarkan analisa teknikalnya. Betul. Lalu penting juga kita lakukan diversifikasi juga ya Pak. Diversifikasi, jadi kayak nggak kita cuma beli saham, katakanlah saham TINS tadi ini gitu, cuman satu saham itu aja portofolio. Jadi kalau misalnya kita letak semua duit kita di saham TINS itu, kalau misalnya dia rugi ya udah gitu, loss gitu. Makanya kita perlu lakukan diversifikasi aset ya Pak. Jadi kayak di portofolio kita itu bukan cuma saham TINS gitu, mungkin ada saham dari emiten lain di sektor yang berbeda ya Pak ya. Nah itu pentingnya kalau kita diversifikasi. Jadi nggak TINS terus kita beli saham yang beda gitu, tapi ternyata masih satu sektor yang sama, apalagi antara 2 saham ini atau 3 saham ini ternyata pergerakannya sama. Nah itu juga belum diversifikasi namanya. Kita perlu kayak misalnya kita beli saham di sektor pertambangan 1 atau 2 gitu, sisanya mungkin saham perbankan 1 dan seterusnya gitu, di sektor-sektor yang berbeda gitu ya. Nah bagi Sobat Ipot yang ingin bertanya selama live ini, mungkin bisa langsung kolom Q&A ya Sobat Ipot semuanya yang ingin bertanya. Ini Pak, satu pertanyaan lagi dari saya. Barangkali nanti ada Sobat Ipot yang ingin bertanya. Ini udah kita lakukan nih Pak, analisa fundamental. Udah kita lihat juga nih Pak, perusahaannya yang udah kita pantau ini bagus nih secara fundamental perusahaannya. Terus kita udah juga nentuin nih teknikalnya gimana gitu, momen kita buat masuk ke saham ini udah kita tentuin. Nah selanjutnya apa Pak? Oke, selanjutnya mungkin kita beli gitu ya kan Pak. Selanjutnya kita beli. Tapi berapa banyak yang harus kita beli? Dan berapa lama kita harus berinvestasi di situ Pak? Gini Mas Rizky, kalau kita berinvestasi itu tentunya kita harus memiliki money management juga, di mana kita membeli emiten, walaupun sebagus apa emiten tersebut, kita sebaliknya memberinya secara bertahap nih. Ya, mungkin kita mempunyai uang 1 juta ini, kita belikan dulu mungkin 20%-nya, ya 200.000 belikan emiten tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita istilahnya sebagai seorang fundamentalis, kemudian kan 3 bulan kemudian kan emiten tersebut akan menerbitkan laporan keuangan juga nih Mas Rizky. Ternyata baik juga, bagus juga, kita tambah lagi. Ya, jadi kita sebaiknya berinvestasi itu secara bertahap. Ya, jangan seumpamanya kita punya dana seumpamanya 1 juta seperti saya katakan tadi, kita beliin 100% atau beliin semuanya 1 juta tersebut ke emiten tersebut. Jangan. Ya, kita tetap bagi, seumpamanya ada pilihan emiten yang lain pun kita bagi secara profesional. Mungkin di sini 20%, di sana 20%, berdasarkan masing-masing sektoralnya. Saran saya seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti ya tetap kalau masalah berapa banyak harus kita investasikan, mungkin di awal kita
ngambil dikit dulu ya Pak ya. Kita kasih dikit Ya, dulu nih ke perusahaannya ini. Kita invest dikit dulu, mungkin sekitar 20% atau berapapun itu. Yang penting kita nggak all in di emiten tersebut ya Pak. Sebagus apapun betul. fundamental perusahaannya ya Pak ya. Oke. Soalnya kita juga nggak dan nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa prediksi ini perusahaan ini bakalan tetap profit 3 bulan, 1 tahun atau berapa tahun kemudian, ataukah dia ternyata nggak profit nanti ke depannya ya Pak ya. Betul. Nggak ada yang bisa nentuin itu. Dan perlu juga tadi itu setelah kita nentuin berapa banyaknya, terus berapa lamanya, tentu ya tiap 3 bulan sekali, karena tiap 3 bulan itu ada perusahaan emiten itu pasti ngeluarin laporan keuangan kuartalan. Nah, pada saat 3 bulan itulah kita lakukan evaluasi daripada emiten yang kita investasikan tersebut ya Pak ya. Iya, betul Mas Rizky. Mungkin time frame investasi kita katakanlah 5 tahun atau 2 tahun gitu, tapi tetap tiap 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi ya Pak tentunya ya. Betul, betul. Selain itu tujuannya seperti ini juga Mas Rizky. Misalnya kita beli emiten tersebut nih Mas Rizky, di mana di dalam pergerakannya, walaupun emiten tersebut bagus, tapi ternyata kan menurut market di pasar nih, mungkin harga di pasar demand dan supply menyebabkan emiten tersebut harganya turun. Bisa juga kan Mas Rizky, kalau kita memang yakin terhadap kinerja si emiten tersebut, kita bisa malah menambah dengan dana yang kita miliki. Karena kita masih memiliki dana juga kan, karena tadi kita membelinya tidak 100%. Keseluruhan dari dana yang kita miliki, kita juga bisa menambah Mas Rizky. Karena kita memiliki keyakinan bahwa emiten tersebut akan kedepannya akan semakin baik. Seperti itu. Betul. Iya. Kadang sering juga kita nemuin mungkin dari segi harga sahamnya mungkin ternyata menurun gitu, tapi setelah kita evaluasi dari laporan keuangan perusahaannya ternyata oh masih bagus ini. Kita dapat diskon ya Pak ibaratnya ya Pak ya. Kita bisa beli lagi di harga yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya gitu ya Pak ya. Oke. Jadi kayak mungkin harga sahamnya menurun gitu, tapi enggak dengan laporan keuangannya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin nih terakhir ini ya Pak, karena udah jam 4 juga, karena saya masih penasaran juga, dan Sobat Ikut juga kayaknya belum ada nanya nih, kayaknya pertanyaannya diserahin ke saya aja gitu. Boleh. Tapi harga saham itu bisa juga nggak sih Pak kayak mencerminkan daripada kondisi perusahaan itu gitu. Mungkin kadang kita lihat ini Pak, oh saham perusahaannya turun gitu. Ngaruh nggak sih kayak sama apa yang terjadi dengan perusahaan itu gitu Pak? Oh, tentunya berpengaruh sekali ya Mas Rizky ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya, ya. Namun kalau kita lihat di market ya, di harga last price-nya, tentunya kita tidak bisa membandingkan seperti itu, karena harga di market seperti yang terjadi di bursa, tiap harinya naik turun itu dipengaruhi oleh demand dan supply, bukan dipengaruhi oleh kinerja daripada perusahaan tersebut saja. Tentunya dipengaruhi oleh naik demand dan supply, kalau saya katakan seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari laporan keuangan, kita pasti pure melihat daripada kondisi emiten tersebut, kinerjanya seperti apa. Betul kan? Karena perusahaan kan otomatis memiliki nih tim daripada accounting-nya, tim daripada pembukuannya. Tentunya mereka akan melihat nih HPP, penjualan dikurangi HPP, ada namanya keuntungan. Keuntungan dikurangi dengan biaya-biaya, timbul yang namanya profit dan sebagainya. Ada laba sebelum pajak, laba sudah pajak. Nah, itu seperti apa? Kalau itu pure daripada laporan keuangan yang ada di analisa fundamental. Sedangkan kalau harga yang di market naik turun itu, contohnya ini, saat ini nih Mas Rizky, banyak emiten-emiten yang harganya sudah tinggi. Ya, kalau kita lihat dari PBV-nya kan sudah tinggi tuh. Ya, dibandingin semuanya harga saat ini nih berapa. Tapi berdasarkan kinerja dari perusahaannya seperti apa, kita nggak tahu. Betul kan? Kalau kita lihat nih, wow harganya melambung tinggi. Kalau dilihat dari PBV-nya, oh sudah 3 kali, 4 kali cepat dikejar. Padahal semestinya kalau menurut hitungan daripada si accounting-nya atau dari tim pembukuannya dia, itu harganya sudah sangat-sangat mahal.
bisa 4 kali, 5 kali, dan sebagainya. Apakah kita tetap mau beli, ataukah kita akan menunggu harga tersebut turun terlebih dahulu. Seperti itu, Mas Rizky. Jadi harga saham itu ya nggak terlalu mencerminkan gitu ya Pak terhadap kondisi perusahaan yang terjadi gitu ya Pak. Harga saham di bursa ya, karena dia Iya. terpengaruh oleh namanya demand dan supply-nya tadi. Jadi semakin banyak permintaan, otonya akan semakin banyak orang yang akan harganya akan naik. Wih, saham ini nih, ternyata yang minat banyak, pasti naik harganya. Ya kan? Sedangkan yang menawarkan banyak, mesti sahamnya turun. Seperti itu.